Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagi lagi sebuah inspirasi rumah. Ini untuk lebar mukanya sekitar 6 meteran teman-teman. Tetapi tentu ini bisa dijadikan juga inspirasi di lahan atau lebar muka itu sekitar 5 meter. Di sini untuk bagian fasadnya bisa terlihat langsung adalah 2 lantai. Jadi ini tentu bisa dijadikan untuk inspirasi renovasi ya. Kalau misalnya tadinya kita satu lantai mau dirubah 2 lantai mungkin bisa seperti ini. Di sini untuk bagian fasad kalau aku lihat desainnya itu kayak ada Jepang-Jepangnya gitu teman-teman. Untuk bagian 2 lantai di sini konsepnya minimalis modern ya. Untuk bagian lantai pertama itu flat saja, hanya ada aksen seperti warna kayu, dan sebelah kirinya ada untuk kanopi yang tidak full tetapi memanjang teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk parkir motor agar tidak kehujanan. Kalau mobil sih dipastikan kehujanan sebagian teman-teman. Di sini untuk bagian depannya sendiri ada taman kecil minimalis, dan kalau aku mungkin nanti akan ditambah ya bagian depan dekat taman yang ada rumputnya itu dijadikan kolam ikan. Tetapi ini juga udah keren banget dan juga bagus banget. Lalu untuk bagian karpetnya sendiri di sini hanya menggunakan plesteran tembokan biasa yang dibuat garis-garis tali air. Kalau diperhatikan dari atas ataupun lantai 2 itu sebelah kanan itu jendela fix bulat, dan sebelah kirinya ada jendela yang bisa dibuka, itu tentu pasti dari kamar tidur teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya. Dan wow, ini adalah ketika kita membuka pintu bagian depan rumah ataupun pintu utama teman-teman. Di sini akan disuguhkan dengan ruang tamu yang menyatu langsung dengan ruang keluarga, serta ada meja makan dan juga ada dapur minimalis teman-teman. Lalu ke belakang juga langsung terlihat untuk area tamannya. Jadi rumah ini bisa dikatakan adalah rumah dengan konsep open space ataupun rumah terbuka. Untuk ketinggian ceiling memang ya tidak terlalu tinggi, tetapi ini keren banget teman-teman. Kemungkinan untuk ceilingnya itu sekitar 3 hingga 3,5 meter. Untuk 2 lantai ya memang kurang tinggi ya, tetapi segini juga menurut aku sangat cukup dan terlihat sangat luas. Di ceiling sebelah kiri ini ada drop ceiling dengan lampu-lampu strip warna kuning membuat tambah elegan dan keren dari rumah ini. Dan di sebelah kanannya sendiri ada meja TV custom ya sepertinya. Di sini ada hambalan yang ketika kita duduk di sofa ini akan terasa menurut aku sangat-sangat luas. Di sini kemungkinan untuk lebarnya itu sekitar 5 kali ke belakang, kemungkinan adalah 10 hingga 11 meteran teman-teman. Dan di sebelah bagian kiri itu ada kotak ya, seperti kotak itu dinding, itu adalah dinding kamar tidur yang di bawah bisa jadi kamar tidur anak ataupun kamar tidur tamu teman-teman. Dan di sebelah kirinya juga ada beberapa furnitur custom ya, yang dibuat seperti rak-rak gitu untuk menyimpan beberapa barang agar terlihat rapi. Dan untuk bagian lantai di sini menggunakan lantai granit 60x60 agar netnya kecil dan terlihat si rumah semakin luas. Ya kalau kita lihat dari depan ya memang kecil, tetapi ketika masuk ke dalam ini sangat-sangat besar teman-teman. Sekarang kita maju ke depan sedikit teman-teman, kita akan lihat yaitu area dapur kecil minimalis. Di sini untuk meja dapurnya ini hanya lurus saja, tetapi udah full dengan kitchen set ya, bagian atas, bawah dan juga samping yang melindungi langsung si lemari es. Di sini menurut aku untuk kitchen setnya juga bisa jadi contoh. Untuk bagian kompornya di sini menggunakan kompor tanam dan menambah keeleganan dari rumah ini. Tak lupa ada cooker hoodnya, meskipun di sebelah kirinya itu adalah ada taman terbuka yang bisa langsung asap langsung keluar. Tetapi di sini penambahan cooker hood menurut aku juga bisa jadi salah satu inspirasi yang cukup bagus teman-teman. Dan untuk dapurnya menurut aku menyatu langsung dengan seperti ini juga keren ya, karena pertama kita ketika ada kedatangan tamu itu tidak akan ribet harus ke dapur yang
jauh karena memang ini konsepnya terbuka. Untuk bagian lantai bawah ini tidak ada ruangan yang khusus utama ya, kecuali ya kamar tidur tadi. Dan yang jadi pertanyaan tentu adalah bagian dari tangganya itu di mana. Sebelum kita melihat tata letak tangganya ada di mana, kita lihat dulu kamar tidur yang di bawah, teman-teman. Ini adalah kamar tidur yang di kiri tadi. Di sini untuk luasnya kemungkinan sekitar 3 kali 3 meteran. Muat untuk satu kasur ya. Ini nomor satu juga sebenarnya cukup, tetapi karena ini diprioritaskan hanya untuk kamar anak, di sini kasurnya hanya nomor 3 saja, teman-teman. Ada ruang belajar juga ataupun meja belajar, dan untuk bagian dinding kirinya ataupun sebelahnya, setengahnya gitu teman-teman, ini menggunakan molding serta beberapa lukisan ataupun stiker bermotif untuk menambah keceriaan dari anak. Dan tak lupa di sini untuk kamar tidurnya itu karena ini dekat ke area taman, pasti dikasih jendela untuk membuat si kamar ini juga tetap sehat seperti ini, teman-teman. Jadi menurut aku untuk kamarnya ini bisa jadi inspirasi juga. Ini kalau dikasih nilai 1 sampai 10 ya pasti 10, teman-teman. Bahkan bisa kurang, bisa sampai 100 menurut aku ya. Dan di sini juga depan dari tempat tidur ataupun kasur juga ada televisi yang ketika anak mau nonton TV bisa juga langsung, tidak mengganggu ruangan tamu yang ada di tengah tadi ataupun ruang keluarga yang di tengah tadi, teman-teman. Sekarang kita keluar lagi dan teman-teman juga bisa lihat langsung nih posisi tangganya ada di mana ya. Jadi tangganya itu ada di belakang dari meja televisi dan di samping dari dapur minimalis yang tadi, teman-teman. Lalu di bawah dari sisa tangga space-nya itu ada kamar mandi. Jadi ya inspiratif nih. Jadi setiap celah dimanfaatkan untuk sebuah ruangan dan menurut aku ini juga keren banget. Oh ya, di sini untuk bagian dari ceiling drop ceilingnya sendiri, maksudnya plafon yang drop ceilingnya itu ada lampu gantung juga untuk menambah hiasan serta keeleganan dari rumah ini. Dan ini tentu bisa jadi inspirasi nih buat kita yang memiliki lebar muka dari 5 hingga 6 meter ya. Dan aku sendiri ini sangat-sangat tertarik kalau misalnya punya dana modal untuk membuat rumah seperti ini ataupun renovasi rumah seperti ini, pasti aku akan lakukan, teman-teman. So untuk bagian ruang tengah ya, dari tadi bagian ketika buka pintu sampai sekarang kalian mau kasih nilai berapa nih, teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena tentu ini bisa jadi inspirasi buat aku sendiri dan tentunya buat kita semua yang membutuhkan. Dan semoga yang menonton video ini segera diberikan rezeki yang sangat melimpah agar bisa membangun rumah impiannya ataupun merenovasi rumah impiannya, dan mungkin salah satunya bisa seperti ini. Sekarang kita akan lihat, teman-teman, untuk bagian tangganya kita akan lihat ke atas, dan seperti inilah bentuk dari tangganya ini, agak memutar ya. Jadi ketika naik tangga ada satu split level dan di bawahnya itu adalah kamar mandi, naik lagi dan disitulah ada kamar tidur. Di sini ada 2 kamar tidur lagi, yaitu kamar tidur utama dan kamar tidur anak lagi, teman-teman. Dan untuk bagian jendela fix yang tadi aku sebutkan di luar, di sini adalah sebagai jendela yang masuk ke area tangga itu sendiri. Jadi ketika siang hari tentu cahaya masuk ke dalam itu akan banyak ya, dan tentunya dengan model bulat seperti ini jarang digunakan oleh orang-orang lain dan membuat rumah ini tentu menjadi lebih unik dan berbeda dari rumah yang lainnya. So tentu ini bisa jadi inspirasi juga buat kita semua untuk membuat rumah unik berbeda dari yang lainnya. Dan untuk tangganya juga menurut aku keren ya, perbedaan warna ataupun gradasi warna dari lantai granit lalu ke atas nih. Untuk bagian tangganya itu seperti dilapisi oleh vinil ataupun mungkin parket, membuat menurut aku jadi lebih keren. Dan ketika mundur ke belakang, teman-teman, kita bisa lihat satu kamar tidur yang ya dibilang bisa cukup besar ya.
Ini kemungkinan luasnya itu sekitar 3 kali 4 hingga 5 meteran, dan kemungkinan mungkin ini adalah kamar utama ya teman-teman, karena jendelanya juga cukup gede ke belakang. Jadi untuk cahaya masuk serta sirkulasi udara masuk tentu akan sangat banyak, dan bisa dikatakan ini adalah salah satu kamar yang sehat ataupun rumah yang sehat ya, karena banyaknya ventilasi cahaya masuk ya dari jendela serta udara yang masuk ketika jendela itu dibuka. Dan kalau kita perhatikan juga untuk pintu dari kamar ini menggunakan sistem slide ya, berbeda dengan kamar yang sebelumnya itu buka tutup, ini memakai pintu slide, dan tentu akan membuat si kamar semakin terlihat luas teman-teman. Dan itu juga bisa jadi inspirasi buat kita semua yang mau kamarnya ataupun ruangannya besar, itu bisa gunakan pintu dengan jenis slide. Sekarang kita lihat kamar yang satu lagi teman-teman, dan ini adalah untuk kamar yang satu lagi teman-teman. Ini kemungkinan adalah untuk kamar anak ya, karena yang tadi bisa dibilang kamar yang cukup luas, ini kamarnya lebih kecil, jadi kemungkinan inilah untuk kamar anak, tetapi ini bisa universal ya, bisa untuk laki-laki ataupun perempuan karena konsepnya minimalis modern. Di sini untuk bagian kamarnya sendiri kalau aku lihat luasnya kemungkinanlah sekitar 2,5 kali 3 meteran, jadi lebih kecil dari yang lantai bawah, tetapi untuk bagian dindingnya sebelah kiri udah ada lemari yang menyatu langsung ataupun custom langsung teman-teman, dan juga ini memakai kasurnya kemungkinanlah kasur nomor 2. Lalu tak lupa ada juga jendela untuk cahaya masuk serta sirkulasi udara masuk teman-teman. So setelah melihat kamar ya untuk bagian lantai 1 ataupun yang di bawah, kamar utama serta kamar yang saat ini, teman-teman mau kasih nilai berapa nih? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat diri aku sendiri. Dan sekarang kita akan lihat kamar mandinya teman-teman, adalah area terakhir. Ini untuk kamar mandinya sepertinya ada 2 ya, yang di bawah tangga tadi dan yang di kamar utama teman-teman. Dan seperti inilah untuk kamar mandinya, kita anggap desainnya sama ya seperti ini. Ini untuk kamar mandinya kemungkinan luasnya itu sekitar 1,5 kali 2 meteran ya. Dibilang kecil enggak, dibilang besar juga enggak, tetapi cukup ya teman-teman. Untuk bagian dinding sudah dikasih full keramik agar tidak ada cipratan ataupun rembesan ke area yang lainnya, serta untuk pintunya menggunakan pintu UPVC, dan ada cermin tentunya di kamar berbentuk bulat yang menurut aku juga cukup keren. Ada water heaternya di sini langsung menyatu dengan shower, serta untuk klosetnya menggunakan kloset duduk dan membuat si kamar mandi kecil ini terlihat lebih luas, serta ada satu wastafel jika kita hanya ingin cuci muka ataupun gosok gigi saja. Nah teman-teman, mungkin videonya hanya sampai sini saja. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.